Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ifaya Astuti sebagai pengantar mata kuliah Matematika Optimasi di Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Baik, pada minggu kedua kali ini Ibu akan meneruskan mengenai definisi pengertian fungsi permintaan dan penawaran. Pada minggu pertama sudah kita mulai dengan apa itu definisi fungsi secara umum, yaitu di mana himpunan pasangan terurut di mana setiap X anggota bebas habis dipasang dengan tidak rangkap dengan Y anggota kodomen. X itu variabel bebas. Jadi sehingga dari beberapa fungsi tersebut yang diperoleh kita hubungan agar diperoleh grafiknya. Dari definisi tersebut sebagai dasar untuk menggambarkan grafik fungsi. Di mana sudah Ibu berikan tugasnya pada minggu pertama, harap dikerjakan tepat waktu agar tidak keteter pelajaran minggu berikutnya. Kali ini Ibu akan memberi pengertian mengenai pengertian permintaan barang nanti atau demand dengan simbol D. Demand adalah keinginan membeli yang disertai kemampuan membayar sejumlah barang tertentu pada suatu waktu tertentu dalam kondisi tertentu pada suatu daerah. Jadi, permintaan barang itu kaitannya konsumen. Di daerah tertentu tidak sama. Jadi parameternya itu yaitu agar terlaksana permintaan barang itu harus ada kemampuan membayar jumlah barang tertentu dan pada waktu tertentu. Maka sifat dari fungsi permintaan, semakin harganya turun, maka konsumen permintaan barangnya akan semakin banyak. Semakin harganya naik, maka konsumen permintaan barang akan semakin berkurang. Di sini nanti grafik fungsi permintaan barang, di mana itu selalu, kalau garis lurus miring ke bawah, kalau lengkungan yang melengkung miring ke bawah. Selanjutnya, definisi dari penawaran atau simbolnya nanti S atau supply adalah jumlah yang ingin dijual, jumlah barang yang ingin dijual dengan harga tertentu dalam kondisi tertentu dan waktu tertentu. Jadi prinsipnya jumlah barang itu kalau harganya naik, maka penjualnya, pedang itu bagus nih harganya, maka jumlah yang ditawarkan juga banyak. Kalau harganya tidak baik, harganya jatuh, maka orang yang mau berdagang itu jadi malas, maka jumlah yang ditawarkan jadi sedikit. Maka nanti grafik fungsi penawaran akan naik ke atas. Kalau garis lurus ya ke atas, lengkung yang lengkungnya ke atas. Nah, sekarang dalam aplikasi matematik ekonomi, secara umum kalau sumbu X, sumbu datar itu X, sumbu Y itu sumbu tegak. Nanti dalam aplikasi bukan pakai X, tapi pakai Q dari kata kuantum. Sumbu datarnya sekarang kuantum, Q, sumbu tegaknya yaitu bukan Y lagi, tapi PP dari kata price. Price, nah, harga barang. Sehingga nanti fungsi secara umum, fungsi permintaan itu demand, D, T2 itu P merupakan fungsi dari Q. Biasanya kan Y sama dengan fungsi dari X. Sekarang P sama dengan fungsi dari X. Atau nanti disebalik, Q sama dengan fungsi dari P. Nah, contohnya ini, contoh dalam bentuk P merupakan fungsi dari Q. Contoh 1, P sama dengan min 2Q plus 10. Contoh 2, ini garis lurus. Contoh kedua itu fungsi kuadrat. P sama dengan 10 min 6Q kuadrat. Nah, kalau dicari diperhatikan fungsi permintaan, ciri-cirinya, koefisien ruas kanan itu koefisien dari Q itu negatif. Ini negatif, negatif. Contoh yang pertama itu garis lurus. Bagaimana cara menggambarnya? Bisa dengan cara definisi, diambil Q-nya 0, maka P-nya 10. Ketemu 0,10, satu pasang titik. Kemudian diambil misalkan bebas, Q-nya terserah, misalkan 2. 2 kali min 2, 4. Min 4 ya, maka P-nya jadi 6. Maka ketemu 2,6. Tadi 0,10 sama 2, ketemu garis ini miring ke bawah. Fungsi permintaan itu selalu sifatnya miring ke bawah. Demikian juga ini kalau digunakan dengan
bentuk kedua yaitu bentuk standar, yaitu sifatnya bentuk standar itu ruas kanan 1. Jadi ruas kanan jadi 1. Jadi ini di bawah bentuk standar kedua, min 2Q pindah ruas kiri jadi plus. Jadi P plus 2Q sama dengan 10. Ruas kanan harus 1, bentuk standar 1. Dibagi 10, maka P per 10 ditambah, sudah plus kan, Q per 10 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi artinya apa? P per 10 ditambah Q per 5 sama dengan 1. Artinya apa? Memotong sumbu P 10, memotong sumbu Q 5. Maka garisnya bisa dibuat seret gitu. Demikian juga kalau fungsi ini hanya, fungsi yang kedua itu hanya dengan coba-coba dengan definisi saja. Contoh yang ketiga itu hanya dibalik aja. Sebenarnya sama dengan contoh nomor 1 ini. Coba digambarkan grafiknya ya. Paling nomor 1 dan 2 ini dalam satu diagram. Grafik fungsi permintaan, koefisien variabel selalu negatif, tadi saya jelaskan. Gradien atau diferensialnya itu nilainya harus negatif. Karena grafik fungsi permintaan fungsi permintaan barang grafiknya harus turun. Seiring dengan ini salah cetak bukan kenaikan. Jadi barangnya akan turun seiring dengan penurunan harga. Sifat permintaan barang. Semakin permintaan harga barang PD rendah atau jatuh, maka jumlah permintaan barang akan meningkat atau permintaan barang membludak. Sebaliknya, semakin harga penawaran barang naik, maka semakin berkuranglah kebutuhan barang. Sehingga pada suatu titik harga yang paling tinggi, maka tidak ada barang satupun yang terjual. Artinya, kalau P-nya 0, di sini Q-nya tertinggi. Sebaliknya pada saat harganya gratis P-nya 0, maka akan dapat dicari jumlah barang yang ditentukan pada saat P-nya gratis. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai bentuk umum fungsi penawaran sama. Dalam aplikasi matematika ekonomi ada 2. S yaitu P merupakan fungsi dari Q atau S itu Q sama dengan fungsi dari P. Contohnya ini dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q. Contoh 1, 3P sama dengan 3Q plus 9. Ini garis lurus. Kalau digambar, Anda bisa dengan definisi, misalkan Q-nya 0, ketemu P-nya 9 bagi 3, 3. Jadi 0,3. Diambil Q yang lain, ketemu. Nah, ini fungsi penawaran itu grafiknya naik ke atas. Atau dengan bentuk standar, persamaan garis, 3P, 3Q-nya pindah jadi min 3Q. Jadi 3P min 3Q sama dengan 9. Dibagi 9, kenapa? Ruas kan harus 1. Jadi 3P dibagi 9, dibagi 3. Jadi ketemu P per 3. Ditambah, ini tadi min 3Q ya. Q dibagi 9, tapi dibagi min 3. Jadi nanti ketemu P per 3 ditambah Q per min 3 sama dengan 1. Nanti memotong sumbu Q di min 3, memotong sumbu di 3, maka garisnya naik ke atas. Kalau fungsi penawaran dengan coba-coba X-nya terserah Anda, nanti ini fungsi kuadran melengkung ke atas. Sedangkan contoh itu fungsi eksponen. Ini bagaimana cara menggambarnya? Ini dengan cara definisi aja. Kalau Q-nya 0 berarti P 2 pangkat 0 itu 1. Jadi Q-nya 0, 0,1. Kalau Q-nya 2, 2 pangkat 2, 4. Maka 2,4-nya grafik naik ke atas, melengkung ke atas. Jadi sifat fungsi penawaran itu naik ke atas. Coba gambarkan dalam satu diagram, nanti di-upload di e-learning. Grafik fungsi penawaran barang, koefisien variabelnya jumlah penawaran barang selalu positif. Ini berarti kebalikan permintaan ya. Kalau penawaran selalu positif. Atau nilai gradien atau diferensialnya selalu positif. Karena grafik fungsi penawaran barang selalu naik seiring dengan jumlah penawaran barang naik. Sifat fungsi penawaran barang. Semakin harga tinggi, harga permintaan barang, PD itu permintaan semakin tinggi. Naik, tinggi atau naik, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah harga permintaan barang, jadi jumlah barang-barang yang ditawarkan itu semakin rendah.
Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, semoga Anda bisa kerjakan dengan tepat waktu karena minggu berikutnya akan ada tugas yang lain. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.